kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, di video kali ini saya kembali recook menu dari restonya Chef Renata, yaitu paru-paru sapi cabai merah. Jadi ini adalah paru-paru sapi, beratnya 1 kg. Sesungguhnya saya tidak pernah makan paru-paru sapi, sahabatku. Jadi waktu saya tinggal di LA, ini tidak dimakan, sahabatku. Dan di kampung saya di Bangka, paru-paru ini ada cerita horornya, sahabatku. Sahabatku mau mendengarnya? Kita berdongeng dulu ya. Jadi kalau saya melihat paru-paru ini, saya teringat dengan hantu pulung, sahabatku. Di kampung saya ada sejenis hantu, namanya hantu pulung dulu, kayak gini kira-kira deh ya. Tuh, kalau hantu pulung itu nggak tertawa dia, sahabatku. Dia cenderung merintih. Cenderung hantu pulung itu dia suka keluarnya di malam hari, suka terbang dengan paru-paru dan itulah gitulah kira-kira ya. Tapi dia tidak tertawa seperti itu kuntilanak gitu, enggak. Dia itu suka mencari anak bayi biasanya. Jadi kalau orang-orang di kampung habis melahirkan, biasanya di jendela rumah, di pintu rumah, pintu belakang suka dikasih daun-daun yang berduri seperti ini, sahabatku, untuk supaya kalau hantu ini lewat tertusuk duri dan dia akan merintih kesakitan dan minta tolong orang untuk melepaskannya. Sebagai imbalannya dia berjanji akan memberikan banyak perhiasan emas. Tapi alhasil orang yang sudah menolong dia itu akan dimakan sama dia. Begitu, sahabatku, ceritanya. Ngeri ya. Jadi kalau kelihatan begini di jalanan malam-malam, jangan ditolong ya. Ini bukan dongeng sembarangan dongeng. Kalau orang kampung biasanya pasti pernah mendengar dongeng tentang hantu pulung. Sekarang kita mau memasaknya. Terbang dulu. Berikut adalah bahan-bahan untuk memasak paru sapi cabai merah. Di sini ada paru sapi beratnya 1 kg. Lalu ada 300 gram cabai besar merah, 50 gram cabai keriting merah, 2 buah tomat merah, 2 buah jeruk lemon lokal, 4 batang serai, 3 lembar daun salam, 10 lembar daun jeruk, 30 gram jahe, 100 gram bawang bombay, 75 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, 20 gram kaldu sapi bubuk, 10 gram garam, dan 1 sendok teh lada bubuk. Mari kita mulai memasaknya. Pertama-tama saya mau membersihkan paru-parunya terlebih dulu. Kita potong menjadi beberapa bagian. Jadi ini baru pertama kali saya memasak paru-paru sapi, sahabatku. Saya belum pernah memasaknya. Tapi saya sudah bertanya kepada teman saya yang biasa masak paru-paru. Saya berguru dulu, sahabatku, supaya tidak salah masak. Jadi ini paru-parunya masih cakep ya, warnanya masih pinky-pinky gitu. Nah, sekarang paru-paru ini akan saya kasih jeruk lemon. Tuh. Kasih jeruk yang banyak. Dan saya kasih garam. Tuh, garamnya rada banyak dan diremas-remas. Jadi fungsi dari kasih jeruk lemon dan garam ini, terus diremas-remas ini untuk menghilangkan lendir yang ada di paru-paru. Karena di paru-paru ini kan banyak banget lubang-lubangnya ini ya. Gitu, supaya keluar lendirnya. Ini diremas-remas. Nah, sekarang kita bilas.
Kita garamin lagi. Ini untuk yang kedua kali. Dan kasih jeruk limau lagi. Jeruk lemon maksudnya. Jadi kalau kita membersihkan intestin atau jeroan, itu harus banyak-banyak digaramin dan diremas-remas dengan asam jeruk. Supaya baunya hilang, lendirnya pun hilang. Dan ini adalah proses yang paling penting. Ini akan saya ulangi sampai 3 kali. Paru sapi yang sudah dibersihkan akan kita seduh sebentar. Air panas ini akan dikasih garam sebanyak 1 sendok makan. Dan kita masukkan paru sapinya. Setelah diseduh ini akan saya bilas. Jadi kalau kita seduh biasanya bagian lubang-lubang ini kan ada putih-putih lendir gitu ya. Nah, lendir itu akan lebih lepas dengan cara seperti ini. Jangan langsung dimasak. Nah, ini sudah 3 menitan. Kita mau angkat dan dibilas. Jadi kalau kita mau memasak jeroan atau daleman, ini pastikan benar-benar bersih ya. Jahenya kita iris tipis-tipis seperti ini. Serainya kita memarkan. Kita pakai 2 batang saja. Ini untuk merebus paru sapinya. Paru sapi yang sudah diseduh akan kita rebus. Kita menggunakan daun salam 3 lembar, daun jeruk 3 lembar, 2 batang serai, jahe 30 gram. Sekarang kita masukkan paru sapinya. Jadi ini paru sapinya sudah bersih sahabatku. Sudah dicuci dengan air garam dan jeruk 3 kali. Sudah seduh dengan air garam. Bau amisnya sudah hilang. Nah, ini sudah saya kasih rasa. Saya masukkan kaldu sapi 10 gram dan garam 3 gram. Juga lada bubuk. Ini lada bubuknya 1 sendok teh. Ini saya presto selama 7 menit terhitung dari tutup ini berbunyi. Nah, sudah 7 menit. Sekarang kita matikan kompornya dan biarkan dia dingin. Sambil menunggu parunya dingin, kita mau mempersiapkan bumbu-bumbunya. Bawang putihnya diiris-iris seperti ini. Bawang merahnya dibelah 2. Jadi bawang merah ini kita belah 2 saja, karena nanti akan saya tumbuk. Jadi dia ditumbuk kasar gitu sahabatku. Kalau tidak dibelah, nanti bawang merahnya lompat-lompat ketika ditumbuk. Jadi nanti pas bumbunya mateng, bawang merahnya ini tampak masih ada lebar-lebar gitu ya. Seperti itu sahabatku ceritanya. Tampaklah bawang merah yang masih berkeping-keping. Bawang bombay dipotong panjang-panjang seperti ini. Cabai keriting kita potong seperti ini.
Potong halus namanya. Dan nanti ini akan ditumbuk agak halus. Cabai besarnya kita belah dua seperti ini, lalu dipotong jadi dua. Gitu ya. Dibelah dua, potong dua. Serainya kita geprek, lalu dipotong jadi dua. Buah tomatnya dipotong seperti ini, dipotong asalan aja. Sekarang kita mau menumbuk cabai keriting. Kita tumbuk pakai jasa Marpua dan Hotman. Nah, tumbuknya segini aja. Jangan sampai lumat. Jadi masih kasar-kasar gini cabenya, sahabatku. Sekarang kita mau menumbuk cabai yang besar. Cabai yang besar ini dibenyek-benyek gini aja, sahabatku, dibejek-bejek gitu ya. Jadi dia tidak boleh ditumbuk sampai halus. Dia masih harus tampak lebar-lebar. Tapi dalam keadaan yang memar. Nah, segini saja. Tuh, jadi dia masih lebar-lebar, tapi dia sudah memar gitu, sahabatku. Jadi nanti pas dimakan dia terasa lembut. Sekarang bawang merahnya kita juga bejek-bejek juga. Jadi ini jangan ditumbuk halus ya. Dibejek-bejek ini aja, sahabatku. Sampai dia terbuka gitu. Nah, cukup segini saja. Lihat, bawang merahnya masih lebar-lebar. Jadi tidak halus sama sekali ya. Jadi kita hanya membuat dia terbuka saja dan memar. Oh ya, sahabatku, saya melupakan lengkuas. Wah, ini hal yang terpenting malah saya lupakan. Kita pakai lengkuas 20 gram. Ini akan saya keprek biar memar. Jadi kalau nggak ada lengkuas tidak enak, sahabatku. Nah, sekarang ini sudah bisa dibuka. Kita mau buka. Tuh. Aromanya harum. Saya mau cicip dulu kuahnya. Apakah rasanya? Jadi kalau kita masak seperti ini dicicip dulu, sahabatku. Sudah cakep. Jadi ini rasa parunya tuh sudah dapat banget. Bau amisnya pun sudah hilang. Tuh, lihat ya, kita mau angkat. Lihat. Tuh. Jadi sudah cakep parunya. Sekarang mau saya potong-potong. Ini kan masih dalam bongkahan besar nih parunya. Jadi kalau kita rebus dulu dengan rempah-rempah, kasih rasa. Nah, nanti masak di kedua kalinya dengan bumbu-bumbu yang pedas, itu pasti rasanya akan lebih sempurna. Sekarang saya mau memotong-motongnya. Nah, sekarang ini akan saya potong. Ini dipotong seperti ini. Tuh, kita potong setipis ini ya, sahabatku. Jadi jangan tebal-tebal. Singkirin dulu.
Tuh, cakep kan? Jadi kalau paru sapi sudah matang seperti ini, bentuknya udah nggak serem sahabatku. Sudah nggak bisa ngikik lagi dia. Sudah nggak bisa. Sekarang sudah akan berubah menjadi makanan yang lezat. Sekarang kita mau menggorengnya. Jadi ini digoreng dengan minyak yang sangat panas. Meledak nih sahabatku, tapi nggak yang parah ya meledaknya. Sempat membuat saya takajui. Jadi paru ini akan saya goreng setengah kering, hampir kering gitu ya, supaya akan lebih sedap. Nah, ini sudah hampir kering, buihnya sudah berkurang, kita angkat. Dan ini sudah mengeluarkan aroma yang harum sekali. Ini sudah keren sahabatku. Sekarang kita goreng lagi batch berikutnya. Lihat. Jadi ini dia sudah harum, sudah hampir kering, tapi masih lembut ya, belum yang keras gitu. Tapi ini aromanya sudah wangi banget, sudah harum banget. Tuh. Jadi udah harum kayak hati sapi gitu. Nah, ini sudah hampir matang. Kita mau angkat. Tuh. Cakep banget sahabatku. Tuh ya. Jadi gorengnya jangan sampai kering banget, nanti keras. Sahabatku, ini saya ada tips ya. Kalau kita selesai menggoreng apapun, ada remah-remahnya segera diangkat, supaya minyaknya tidak bertambah keruh atau bertambah hitam. Ini aromanya sudah harum sekali. Sekarang kita mau memasaknya. Masukkan bawang merah. Kita tumis bawang merah sampai harum. Masukkan daun salam, daun jeruk, dan lengkuas. Masukkan serai. Jadi ditambahin serai di sini supaya aromanya tuh lebih kuat untuk menutupi bau amis dari paru sapinya. Jadi rempahnya ini lebih kuat. Nah, ini sudah harum semuanya. Kita masukkan bawang putih. Kalau ini nggak bisa digoyang-goyang dulu sahabatku, karena minyaknya banyak. Kemudian kita masukkan cabai merah keriting. Nah, cabai merah keritingnya ini kita tumis lebih lama. Lalu kita masukkan bawang bombay, juga tomat.
Sekarang kita masukkan cabai merah besar yang ditumbuk kasar. Lihat, keren banget sahabatku. Kita masak sampai airnya menyusut. Jadi ini tomat mengeluarkan air, cabenya juga mengeluarkan air. Kita masak sampai airnya habis. Kenapa saya jadi serak-serak basah ya? Ini airnya masih banyak sahabatku. Kita masak sampai airnya habis. Sekarang saya masukkan perasan jeruk lemon. Masukkan kaldu sapi bubuk sebanyak 5 gram. Masukkan gula pasir 3 gram. Kaldu sapinya kurang, saya tambahin lagi 3 gram. Jadi 8 gram kaldu sapinya. Kita icip-icip lagi. Oh my god, ini mah nyus merkunyus. Nah, ini sudah kering airnya, lihat sudah tidak ada air. Kita masukkan paru-paru yang sudah digoreng. Lihat sahabatku, paru sapi sudah menjelma menjadi hidangan yang lezat. Mudah kan memasaknya sahabatku? Paru sapi cabai merahnya sudah matang. Sekarang kita mau plating. Ini keren banget sahabatku. Coba lihat. Jadi kalau paru cabai merah ini nggak usah di model-modelin lagi platingnya, karena cabenya sudah rame. Sahabatku, paru sapi cabai merahnya sudah matang. Lihat, ini warna-warninya keren ya, perpaduan antara hitam dan merah. Saya baru menyadari ternyata pakaian saya juga seperti paru sapi cabai merah, sahabatku. Tuh, lihat. Ini saya mau mencoba memakannya. Ini harum sahabatku, ada aroma tomat, cabai, bawang bombay, itu harum banget. Lihat sini sahabatku. Sekarang saya mau menyedoknya. Lihat. Tuh, keren ya. Cabenya ini yang terpenting buat saya. Jadi kalau saya makan ini, kalau tidak ada cabai, aduh, saya makan dulu ya. Coba dulu nih. Ini kali kedua saya makan paru-paru sapi.
pakai cabai yang banyak. Hap cabenya dulu. Paru. Sebentar, saya ambil nasi dulu. Pakai nasi sahabatku akhirnya. Ini pedasnya enak. Jadi paru sapi cabai merah ini itu bumbunya itu cabenya itu enak banget. Jadi ada acidity-nya, ada rasa asamnya, asam tomat dan asam jeruk limau. Jeruk lemon. Itu membuat hidangan ini menjadi begitu sempurna. Makan sahabatku. Ya ampun, pertama kali makan paru pakai nasi. Jadi parunya ini setelah digoreng, jadi dia tuh aromanya tuh berubah gitu. Jadi ada bau kayak tekstur kayak hati sapi yang digoreng gitu loh. Jadi ada susah aku jelasinnya. Yang jelas saya jadi suka. Jadi mau memakannya pakai nasi. Dan ini nggak membel-membel, sudah digoreng, jadi dia sudah tidak ada cairan gitu ya. Enak. Pas dikunyah, aromanya enak. Lihat, cabenya besar-besar sahabatku. Dan saya paling suka makan cabai yang banyak seperti ini. Tuh. Ini yang bikin nikmat sahabatku. Tuh. Ini yang bikin nikmat banget nih. Sahabatku lihat. Keren ya. Enak sahabatku. Jadi walaupun ini kali yang kedua saya makan paru sapi, yang tadinya saya merasa agak ngeri, agak mikirin parunya yang masih mentah dan sebagainya. Ini membuat saya suka memakannya gitu sahabatku. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah ya. Semoga sahabatku juga suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa kasih like. Yang baru join jangan lupa segera subscribe, nyalakan belnya supaya setiap saya upload video sahabatku jadi tahu. Jangan lupa komen dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ini dia jadi kayak ngerasa apa ya? Aroma setelah digoreng itu bikin enak. Paru-parunya juga nggak ada.